sekarang ini sudah minggu terakhir ya di bulan Agustus, dan minggu terakhir juga kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan. Nah, untuk kali ini biar kita lebih semangat lagi, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit berdiri ya. Sudah? Sudah. Nah, kalau adik-adik di rumah bersama kakak atau abang, yuk kita buat jarak dulu. Karena kakak sendiri, jadi kakak bebas lah ya mau ngapain-ngapain ya. Ya, adik-adik di rumah kasih jarak dulu sedikit. Kalau sudah yuk, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk pemanasan. Nah, pemanasannya kok singkat aja, simpel saja, untuk supaya kita lebih lagi semangat dan biar keluar keringat kita ya adik-adik ya. Nah, ikuti kakak ya. Pertama, ayo jalan di tempat dulu. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4 lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Sudah? Oke. Sekarang tangannya diangkat ke atas yuk. Diangkat ke atas, lalu lebarkan kaki adik-adik di rumah. Yuk, kita ke arah kiri dulu. Hitung sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Kayaknya kurang semangat ya adik-adik di rumah. Ya, ikuti kakak ya sampai 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kakak ajak adik-adik di rumah yuk kita lari di tempat. Lari di tempat. Ayo. Hitung sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah semangat? Sudah berkeringat? Sudah capek? Oke, kita sudahi pemanasan kita hari ini. Nah, adik-adik di rumah masih tetap bangkit berdiri. Yuk kita baca sama-sama ayat renungan kita pada hari ini, dan lebih tepatnya pada minggu ini. Oke, adik-adik yang di rumah, yuk kita buka dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Ayo adik-adik yang di rumah, buka Alkitabnya. Kita baca. Sudah itu? Sudah? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Bye-bye. Kids, kita mau mulai ibadah kita ya. Tadi udah pemanasan oleh Kak Sisi, pastinya udah semangat ya. Harus semangat dari awal sampai akhir. Kita akan mulai ibadah kita, tapi berdoa dulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata. Semuanya sikap berdoa. Bapa yang baik, kami datang padamu lagi ya Tuhan, pada hari ini dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru. Kami semua mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu bagi kami sepanjang minggu ini yang sungguh luar biasa. Engkau memberkati kami, melindungi, menjagai kami ya Tuhan. Hari ini kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami, biarlah kami fokus dan bersungguh-sungguh Tuhan di rumah kami masing-masing.
Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir juga di rumah kami masing-masing. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Lebih lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, dialah raja. Dialah raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Oh, dialah raja. Aku anak raja. Semuanya tunjuk dirinya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan. Nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan dengan gitar. Sekali lagi. Pujilah nama Tuhan. Nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan. Nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan dengan gitar. Semua angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Semua siapkan hati pikirannya untuk memuji, menyembah Tuhan. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Lebih lagi kita menyembah Tuhan, kita rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini dari awal saat masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah.
Jumpa lagi kita ya Doman di ibadah sekolah minggu kita. Iya. Semangat nggak Doman? Semangat. Nah adik-adik di rumah pasti juga semangat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Bahkan ini minggu terakhir tentang pengampunan. Sebelumnya kita berdoa ya Doman. Tutup mata, lipat tangan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali beribadah Tuhan di akhir Tuhan Yesus Agustus ini. Kami sungguh sukacita, kami sungguh diberkati Tuhan, dan kami percaya kami akan lebih diberkati lagi lewat firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan memberkati setiap kami, dan bahkan kami fokus untuk diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Syukur Bapa, haleluya, amin. Nah Doman, sekarang hari ini kakak mau bahas tentang Esau dan Yakub. Wah luar biasa ya. Pasti semua kita sudah pernah mendengarkan cerita Esau dan Yakub. Doman gimana? Udah pernah nggak? Pernah Kak, pernah. Nah kita tahu ya Doman bahwasannya Yakub ini pernah menipu Esau dengan mengambil hak kesulungan yang seharusnya itu menjadi milik si Esau, tapi dia menipu Ishak ayahnya, dan akhirnya mengambillah berkat itu dan menjadi milik Yakub. Dan lalu bencilah Esau ini kepada Yakub dengan bermaksud membunuhnya Doman. Wah luar biasa sekali ya Doman ya, apa yang dilakukan Yakub ini terhadap Esau. Nah kita baca ayatnya ya Doman. Kita buka adik-adik di rumah dari Kejadian 27 ayat 41 sampai 43. Kita baca bersama ya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Wah, dia sudah berencana untuk membunuh adiknya. Kita lanjutkan ya membacanya. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Wah Doman, Esau berencana untuk membunuh Yakub. Iya, karena dia dendam, karena dia marah kepada Yakub. Karena hak yang seharusnya milik Esau itu diambil oleh Yakub. Pasti dia marah ya. Kita aja ya Doman ya, kalau misalkan hak kita, milik kita ataupun barang mainan kita diambil teman, marah nggak? Aku sih marah Kak. Ya kakak mungkin juga marah. Nah itu yang dirasakan oleh Esau, dia marah. Dan akhirnya pergilah Yakub melarikan diri. Dia pergi ke Haran, tempat pamannya, tempat saudara dari Ribka yaitu Laban. Dia pergi ke sana dan tinggal di sana. Dia melarikan diri Doman. Dan akhirnya dia tinggal di sana dan sampai menikah, sampai memiliki anak. Wah luar biasa sekali ya, dia lari dari kesalahannya. Nah akhirnya sudah beberapa tahun kemudian Allah menyuruhnya kembali ke rumah ayahnya Ishak di Kanaan. Berarti pastinya dia akan ketemu ya sama Esau Doman ya. Iya pasti Kak. Wah apa yang terjadi itu kira-kira. Kita lanjutkan ya Doman ya. Nah tapi Yakub bertemu dengan Esau kakaknya, dia takut. Jadi dia sebenarnya tidak berani adik-adik ataupun Doman untuk bertemu dengan Esau karena dia takut Doman. Takutnya bahwasan si Esau akan membunuh Yakub. Dia akan balas dendam kepada Yakub. Bagaimana cerita selanjutnya Kak? Apa yang dilakukan Yakub? Nah akhirnya Yakub Doman meminta pertolongan kepada Allah untuk menolongnya, dan Allah pun menolong Yakub. Kita baca ayatnya ya Doman, dan ada di rumah kita boleh buka dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Sudah? Kita baca bersama ya. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamenyalah tempat itu Mahanaim. Jadi Allah menyertai Yakub, menyertai perjalanan Yakub sampai kepada Esau Doman. Nah akhirnya bertemulah Esau dengan Yakub. Nah kira-kira apa yang terjadi ya Doman ya? Ternyata Esau tidak dendam lagi kepada Yakub, malahan ia memeluk dan mencium Yakub dengan menangis. Wah luar biasa sekali ya Doman ya. Esau memilih untuk mengampuni Yakub. Wah padahal dia sudah mencuri hak kesulungan dari Esau.
Tapi Yesau memilih untuk mengampuni Yakub. Akhirnya terjadilah saling mengampuni di antara mereka, Doman. Nah, Doman, pernah nggak Doman bertengkar dengan saudara Doman si Messi? Pernah kak. Wah, gimana itu pertengkarannya? Kemarin Hah? Doman kan punya mainan. Terus mainan Doman diambil sama Messi. Doman marah. Marah kak. Wah, masih marah ya pada hari ini? Masih. Nah, hari ini kita belajar ya Doman untuk saling mengampuni, Mengampuni. saling memaafkan, seperti Esau dia mau memaafkan saudaranya, dan Yakub berani untuk meminta maaf kepada Allah dan juga mengakui kesalahannya kepada Esau, sehingga terciptalah saling mengampuni. Nah, kids ataupun adik-adik di rumah, kita hari ini belajar untuk saling meminta maaf dan saling mengampuni. Saling mengampuni itu tercipta kalau ada yang mengakui kesalahan dan juga saling memaafkan. Nah, inilah firman Tuhan kita, saling mengampuni. Dan ada satu ayat firman Tuhan lagi yang akan dibacakan oleh Doman dari Efesus 4 ayat 32. Boleh Doman bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik di rumah buka juga Alkitabnya. Efesus 4:1 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhannya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bagian kita ialah saling mengampuni. Harus saling ramah juga terhadap satu dengan yang lain, kata firman Tuhan ini ya Doman ya. Nah, inilah berkat firman Tuhan hari ini bagi kita, saling mengampuni. Kita tutup mata bersyukur ya Doman ya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang mengampuni. Kami belajar dari Tuhan Yesus, Esau dan Yakub bagaimana mereka saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami juga belajar untuk saling mengampuni di tengah-tengah keluarga kami, baik juga di lingkungan kami. Syukur bagimu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah kids, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkasih-Mu yang Kau berikan bagi kami dapat menutup ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, buat awal, pertengahan, akhir, kami bersyukur kami dapat belajar melalui tema pengampunan pada hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya apa yang kami tahu, apa yang kami dapatkan pada hari ini, kami akan percaya Tuhan ke depannya, kami dapat mengerjakannya. Dan kepada saudara kami, keluarga kami, kepada orang tua kami bawakan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami juga dapat menjadi anak-anak yang takut akan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami dapat menutup ibadah kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Syukur Tuhan Yesus, haleluya, amin.